Perkenalkan, saya Roli Reta Trivena Sinaga. Saya adalah salah satu dosen dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya adalah dosen yang mengajar di program studi Teologi Kristen Protestan, Home Base S1 pada Fakultas Teologi UKIM. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan dalam video ini adalah Pastoral Transformatif 2 dengan kode mata kuliah TKP 303140 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Pastoral Transformatif 2 ini, yakni mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pengertian dan urgensi sikap dasar pelayanan pastoral, percakapan pastoral, habitus pastoral, juga nilai dan prinsip serta kepemimpinan Kristen yang transformatif sesuai dengan konsep pastoralia transformatif dan holistik. Selain itu, mahasiswa dibekali dengan wawasan tentang landasan Alkitabiah dan praksis pastoralia transformatif dan holistik. Kemudian, mahasiswa diperkaya dengan kemampuan praktis mengenai pengembangan gereja sebagai agen, diagnosis pastoral, dan tahapan-tahapan praksis pastoral liberatif dengan konsep pastoralia transformatif dan holistik dalam rangka penyelesaian kasus-kasus keumatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu menerapkan konsep pastoralia transformatif dan holistik dengan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu filsafat teologi, khususnya ilmu pastoral. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis landasan Alkitabiah secara tepat dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu filsafat teologi, khususnya ilmu pastoral. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi pendekatan-pendekatan budaya dalam praksis pastoral secara memadai dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu filsafat teologi, khususnya ilmu pastoral. Capaian pembelajaran yang keempat yaitu mahasiswa mampu merancang pengembangan gereja sebagai agen dengan konsep pastoralia transformatif dan holistik dalam penyelesaian kasus-kasus keumatan secara tepat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dari mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengertian, urgensi, konsep, sikap dasar pelayanan pastoral, habitus pastoral, nilai dan prinsip serta kepemimpinan Kristen yang transformatif menurut pastoralia transformatif dan holistik dalam penyelesaian kasus-kasus keumatan secara tepat. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis teks-teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta teologi-teologi pastoral sebagai dasar Alkitabiah berdasarkan perspektif pastoralia transformatif dan holistik secara tepat. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi pendekatan monokultural, pendekatan lintas kultural, pendekatan multikultural, pendekatan interkultural, sejarah, juga berbagai elemen karakteristik fungsi, sumber daya, spiritualitas, keterampilan, model, serta paradigma dalam praksis bergereja sesuai konsep pastoralia transformatif dan holistik secara tepat. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang pengembangan gereja sebagai agen, diagnosis dan tahapan-tahapan praksis pastoral liberatif dengan konsep pastoralia transformatif dan holistik dalam penyelesaian kasus-kasus keumatan secara tepat. Adapun beberapa referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini, sejumlah 22 referensi. Semuanya berbicara tentang ilmu pastoral, khususnya pastoralia transformatif dan holistik. 3 buku diantaranya adalah buku-buku yang saya tulis sendiri dengan judul yang pertama, Pendampingan Pastoral Konvertif bagi Pemulihan Berbagai Ingatan yang Menyakitkan dari Warga Jemaat Akibat Konflik Komunal Antara Masyarakat Kristen dan Muslim di Ambon tahun 1959 sampai 2004. Kemudian buku yang kedua adalah Pastoralia Transformatif dan Holistik, suatu pengantar konseptual dan praksis pastoral gereja. Dan yang ketiga, buku dengan judul Konseling Pastoral, Pengertian, Keterampilan, dan Tahapan. Berikutnya adalah metode pembelajaran dari mata kuliah ini. Metode pembelajaran dari mata kuliah ini dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran studi atau RPS. Adapun pertemuan dari mata kuliah ini secara keseluruhan berjumlah 16 pertemuan, 8 pertemuan
diakhiri dengan UTS, kemudian di pertemuan ke-16 diakhiri dengan UAS. Adapun proses pembelajaran di dalam mata kuliah ini tidak hanya melibatkan peran dosen untuk menyampaikan ceramah dari materi yang telah dirancang di dalam RPS, tetapi juga satu bentuk proses pembelajaran yang melibatkan keaktifan para mahasiswa, atau dengan kata lain disebut kuliah interaktif. Beberapa bentuk dari kuliah interaktif yang ada di dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama problem based learning, yang kedua case based learning, tiga discovery learning, keempat case method, kelima collaborative learning, berikutnya ada presentasi kelompok, presentasi individu dari setiap mahasiswa, kemudian laporan bacaan serta pembuatan makalah selain dari bentuk UTS yaitu multiple choice. Adapun proses perkuliahan di dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pendahuluan selama 15 menit, kemudian tahapan inti selama 70 menit, dan tahapan penutup selama 15 menit. Pada tahapan pendahuluan, dosen akan menyapa semua mahasiswa yang berada dalam kelas, kemudian mengajak mahasiswa untuk berdoa memulai perkuliahan. Selanjutnya, dosen akan mengabsen kehadiran mahasiswa di dalam kelas pada setiap pertemuan, dan dosen akan menggunakan materi sesuai dengan perencanaan pembelajaran studi yang telah dibuat. Selanjutnya, pada tahapan inti, dosen akan membagi mahasiswa kepada kelompok-kelompok dan mereka akan diberikan tugas untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan oleh dosen. Hasil dari diskusi bersama dari tiap kelompok tersebut akan didiskusikan lebih lanjut di dalam tahapan inti tersebut. Pengayaan satu sama lain dari tiap-tiap kelompok, kemudian hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok yang telah dipresentasikan dan juga telah direspons oleh masing-masing kelompok, selanjutnya akan disimpulkan oleh dosen dan didialogkan ulang dengan materi yang telah disampaikan oleh dosen. Selanjutnya dosen akan menyampaikan kesimpulan dari materi dan hasil diskusi bersama dalam pertemuan tersebut. Dosen akan memberikan penguatan kembali pada konsep yang telah disampaikan sebelumnya. Diakhiri dengan pemberian tugas yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa baik personal maupun kelompok sebagaimana yang telah dirancang dalam RPS. Adapun indikator keberhasilan pembelajaran dalam proses pembelajaran mata kuliah ini dilihat dari penilaian yang berhasil dicapai secara optimal oleh setiap mahasiswa. Adapun komponen penilaian yang dirancang dalam RPS mencakup 3 unsur. Yang pertama sikap, kedua keterampilan, dan ketiga pengetahuan. Terkait sikap, mencakup 2 komponen yaitu kepribadian dan kehadiran. Deskripsi yang diharapkan dari mahasiswa dalam proses pembelajaran terkait unsur penilaian sikap ini adalah penilaian yang mencakup kepribadian yang percaya diri, disiplin, penuh tanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan dan kesungguhan dalam proses perkuliahan yang diikuti. Juga kehadiran yang tidak kurang dari apa yang diharapkan. Bobot untuk unsur penilaian sikap ini adalah 10%. Kemudian unsur penilaian kedua adalah keterampilan, di mana diharapkan setiap mahasiswa dapat menyampaikan gagasan mereka baik itu secara individu ataupun komunal dalam kelompok-kelompok terkait pengetahuan yang mereka telah peroleh dalam membuat makalah dan mereka presentasikan kemudian diskusikan bersama di kelas. Penilaian untuk unsur keterampilan ini adalah bobotnya 20%. Kemudian unsur penilaian ketiga yaitu pengetahuan yang diharapkan setiap mahasiswa dapat mencapai bobot penilaian 70%, mencakup komponen yaitu kemampuan mereka dalam membuat laporan bacaan, kemudian melakukan diskusi dan analisis kasus-kasus yang disampaikan terkait juga teori yang diajarkan di kelas. Kemudian mereka juga diharapkan dapat mencapai nilai yang baik untuk evaluasi tengah semester dengan bobot penilaian 30% dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan terkait mata kuliah Pastoral Transformatif 2 dalam proses pembelajaran yang dilakukan di Fakultas Teologi UGM. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan video terkait proses pembelajaran dalam mata kuliah Pastoral Transformatif 2, khususnya pada pertemuan yang kedua dengan tema Alkitab sebagai Dasar Teologis Pastoral Transformatif. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Baik, teman-teman, kita akan memulai perkuliahan hari ini. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, kita akan berdoa.
kesejahteraan dan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami selaku mahasiswa dan dosen sudah berikut dalam program ini untuk membayar kebutuhan kami di semua ini. Kami dan melindungi kesehatan serta kesabaran agar setiap materi yang diberikan dapat membawa berkat bagi kami juga memberikan kami wawasan. Inilah ungkapan syukur dan doa kami hari ini Tuhan, berkati dan sertai proses perkuliahan kami hari ini. Amin. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabar semua mahasiswa hari ini? Kita akan melanjutkan program kita mata kuliah Pastoralia Komunikatif yang kedua ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian Pastoralia Komunikatif yang kedua ya. Ini beda dengan materi sebelumnya. Namun sebelum kita lanjutkan proses lagi, saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Christine Evonoya, Cani Vela Tuti, Elka Mateos, Deren Majalisa, Presiden Mustamu, Rengki Selo, Immanuel Wamese, Adolfina Mose, Brenda Tumenten, Ruth Imparawan. Semua hadir, semua sehat, semua semangat ya. Untuk minggu lalu kita belajar banyak tentang pandangan para teolog terkait pengertian pastoralia transformatif. Saya ingin berikan kesempatan kepada rekan mahasiswa untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu terkait pengertian ini. Sila siapa yang menyampaikan? Dari penjelasan Ibu di minggu lalu itu mengenai pengertian pastoral transformatif holistik, Ibu ada beberapa pandangan para ahli, yaitu yang pertama itu dari Banda Wiranto. Dia mengatakan bahwa pastoral transformatif ini adalah suatu agenda transformatif menuju pemberdayaan kaum miskin dengan perspektif adil gender, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup serta dan hidup bergereja yang terbuka terhadap kaum miskin, budaya, agama-agama, dan berbasis komunitas iman sebagaimana Injil Yesus Kristus. Senaga itu beliau mengatakan bahwa pendampingan pastoral kooperatif merupakan penunjauan tahanan kepentingan Allah yang mengingat penderitaan warga jemaat yang mengalami berbagai ikatan yang menyakitkan pasca konflik agar melalui pemulihan melalui kehadiran komunitas-komunitas iman di gereja yang mendampingi. Ini mungkin dari saya. Baik, terima kasih Elka untuk review terkait pandangan para teolog pastoral tentang pengertian pastoral transformatif ya sampai saat ini. Kita akan lanjutkan dengan materi lainnya yang sudah sampai di minggu lalu yang telah kita pelajari bersama. Adakah yang menyampaikannya? Saya persilakan. Dari saya Bu, dari pengertian pendampingan pastoral yang tadi disampaikan oleh teman, di sini dengan demikian dengan menggunakan berbagai gagasan dari para teolog yang tadi telah disampaikan, definisi yang dapat disimpulkan di sini yakni adalah pastoral transformatif dan holistik. Pastoral transformatif dan holistik adalah suatu pendampingan yang menghubungkan, yang mengubahkan ke arah yang lebih baik. Mereka yang didampingi yakni berbagai individu, komunitas, dan berbagai sistem dalam masyarakat dan berbagai dinamika persoalan dalam masyarakat. Kemudian pendampingan yang dimaksud diupayakan dengan pendekatan personal dan komunal, juga melibatkan para pendeta dan pelayan sekaligus umat serta pemerintah dan berbagai pihak di masyarakat. Saya juga akan menambahkan mengenai intings yang menyebutkan pengembalaan sebagai pelayanan dengan beberapa bentuk menurut penekanan-penekanan yang dikaitkan dalam pelayanan tersebut. Yang pertama, pelayanan pastoral sebagai pemberitaan firman. Yang kedua, pelayanan pastoral sebagai konseling. Dan yang ketiga, pelayanan pastoral sebagai persekutuan. Dan yang keempat, pelayanan pastoral sebagai diakonia. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Christine ya untuk tambahan yang telah kita pelajari melalui materi yang sudah disampaikan sampai sekali. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan tambahan tentang materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Saya ini di sini saya ingin menambahkan terkait dengan pengertian masalah yang saya sampaikan oleh teman-teman. Berbeda dari Agamemnon, Griffin melihat para gembala juga sebagai pemimpin. Kepemimpinan adalah proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bagi Griffin, seorang pemimpin adalah seorang yang mencipta atau mengubah kehidupan. Sebagaimana secara teologis Allah yang berkuasa memerintah dan memimpin untuk berkarya secara transformatif. Oleh sebab itu, pemimpin tidak akan membiarkan suatu hal berlangsung begitu saja secara mekanis dan otomatis tanpa arah, makna, dan kendali, karena pemimpin adalah pengendali.
orang lain. Kemudian di sini Guru juga menjelaskan bahwa tujuan transformasi adalah kesempurnaan seseorang sebagai manusia ciptaan Allah yang merupakan tujuan rancangan Allah kepada setiap pemimpin. Setiap pemimpin harus memfasilitasi individu dan kelompok agar mereka menemukan sendiri jati dirinya sebagai ciptaan Allah, menyadari bentuk dan akibat dosa manusia atau mulai dari diri sendiri. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih Ruth untuk tambahan yang telah disampaikan juga sangat baik. Ya, itu adalah review kita terkait materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke topik berikutnya dengan judul Alkitab sebagai dasar pastoralia transformatif dan holistik. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran materi baru di hari ini, kita akan bersama-sama juga belajar terlebih dahulu dari presentasi kedua rekan mahasiswa yang telah mendapatkan tugas ya untuk menyampaikan presentasi mereka masing-masing, yaitu Ferenc Teresa dan Leslie Mustamu. Terlebih dahulu saya berikan waktu untuk Leslie Mustamu menyampaikan materi presentasi yang telah dikerjakannya sebagai tugas dalam waktu 1 minggu ini untuk di-share, dibagikan kepada kita semua. Dan selanjutnya nanti setelah Presiden menyampaikan materi presentasinya, rekan-rekan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, baik itu berupa pertanyaan ataupun respons lain terkait apa yang telah dipresentasikan oleh Leslie. Pada Leslie Mustamu, saya persilakan. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman saya. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang saya lakukan ini berjudul Pemuda Beja sebagai Garam dan Terang Pendampingan Pastoral terhadap minimum partisipasi anggota dalam ibadah akhir GPM ranking 2 Jemaat GPM Indonesia State. Antara jumlah anggota yang terdaftar dan rata-rata kehadiran dalam ibadah yang pastinya memerlukan pendampingan pastoral. Dalam penelitian yang telah dilakukan itu, kemudian juga teman-teman sekalian, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah saya memakai pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif melalui penelitian lapangan atau field research. Yang pertama, menciptakan ruang yang aman bagi para anggota supaya anggota itu memberikan masukan, kritikan, dan saran, dan itu dikumpulkan dalam sebuah kotak dan juga sudah dimasukkan kepada para dosen. Itu bisa menjadi memperkaya teman, bahkan juga memperkaya kita sendiri. Sekian, terima kasih, shalom. Baik, tepuk tangan untuk terima kasih Presiden untuk presentasinya, dan tulisan ini sedang diproses untuk diterbitkan dalam jurnal Habita ya. Dari semua rekan mahasiswa yang ingin memberikan respons, mungkin pertanyaan atau apresiasi dan sebagainya, saya persilakan. Yang bertanya, kemudian saya apresiasi untuk partisipasi Indonesia dan dari saya. Di sini saya akan bertanya dari yang tadi saya jelaskan, apakah data tadi sudah mencerminkan orang-orang yang kisah pastoral itu dilakukan? Apakah faktor yang tadi disebutkan menggambarkan keseluruhan faktor-faktor penyebab yang diperoleh? Mungkin saya bertanya sedikit. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada saya Dirga. Memang benar, tidak 100% mewakili semua anggota. Dalam hal ini 123 anggota dalam buku ini kurang lebih tercatat. Dan memang dalam penelitian yang telah dilakukan ini, saya memakai pendekatan secara kualitatif, di mana itu tujuannya bukan untuk menggeneralisasi semua 123 anggota yang tercatat, tetapi untuk memahami bagaimana keadaan, bagaimana alasan, dan bagaimana hal-hal yang ditemui di lapangan. Dan memang ada kemungkinan bahwa ada anggota yang tidak 100% menjawab secara demikian sesuai dengan faktor-faktor yang telah disampaikan tadi, 100% untuk semua anggota ranting. Ya, terima kasih Eka untuk pertanyaan yang sangat baik dan juga dijawab dengan sangat baik oleh Presiden ya. Jadi dengan pendekatan kualitatif dalam satu riset kita bisa mengambil sampel dari semua informan. Tidak mesti mengambil semua informan untuk mendapatkan data yang abstrak gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang itu dengan kata yang bisa dikatakan metode pengumpulan data purposive sampling. Terima kasih Leslie, tepuk tangan sekali lagi untuk Leslie. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan perkuliahan kita dengan mendengarkan presentasi dari Ferenc Teresa dari tugas yang telah dibuat ya tentang pendampingan pastoral atau progres tertentu yang menjadi lokus penelitiannya. Kemudian nanti ada rekan mahasiswa yang lain bisa dipersilakan memberikan tanggapan. Pada Ferenc,
Ya, dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya buat dengan judul peran pastoral dalam menimbulkan relasi berkah akibat persaingan antar sektor di jemaat di Bebas Utara. Metode penelitian yang saya pakai di sini adalah kualitatif, dan tujuan penelitian dari mata yang saya buat adalah untuk mengetahui penyebab keretakan relasi akibat persaingan antar sektor dan memahami bentuk konflik yang terjadi, serta menjelaskan peran pelayanan pastoral dalam proses pemulihan. Di sini juga menunjukkan bahwa adanya krisis relasi dalam komunitas gereja, yang persaingan yang seharusnya terjadi sebagai sarana perkembangan bakat, tetapi malah diubah menjadi arena di mana kita mempertahankan gengsi. Mereka tahu bahwa mereka mampu, tetapi karena kecurangan pengasuh dan tim-tim yang memberikan penilaian membuat mereka sadar bahwa tidak perlu lagi berpartisipasi di gereja, karena ternyata dalam gereja untuk membentuk budaya pelayanan yang sehat. Ya ibu dan teman-teman, mungkin itu saja dari hasil penelitian saya. Maaf jika dalam penelitian ini banyak kekurangannya, saya mohon ibu terima, dan semoga bisa ada saran dan masukan serta pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin untuk bisa memperkuat penelitian saya. Pada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Beren untuk presentasi yang luar biasa dari hasil penelitian. Boleh kita berikan apresiasi dulu. Kita akan mendengarkan respons dari rekan-rekan yang lain terkait hasil penelitian setelah dipresentasikan. Kepada rekan-rekan siapa yang mau ingin bertanya, saya berikan waktu. Mungkin saya teman-teman. Ya, silakan Christine. Jadi pertanyaan saya untuk teman, yaitu mengapa pelayanan pastoral menurut Howard sangat penting dalam menyembuhkan relasi yang retak akibat persaingan antar sektor di jemaat Bebas Utara. Pertanyaannya, pelayanan pastoral menurut Howard sangat penting dalam menimbulkan relasi yang retak akibat persaingan antar sektor, karena konflik yang terjadi bukan hanya persoalan menang atau kalah, tetapi juga dalam perlombaan sudah menyangkut hubungan antar pengasuh, anak-anak, bahkan orang tua, dan kehidupan persekutuan jemaat secara keseluruhan. Ketika kecurangan mulai dianggap biasa, muncul rasa tidak percaya, kekecewaan, dan ketidakpuasan, maka yang terluka bukan hanya perasaan individu, tetapi kesatuan tubuh Kristus. Sehingga Howard menjelaskan bahwa pelayanan pastoral memiliki 5 fungsi utama, yaitu penyembuhan, pendampingan, pembimbingan, dan rekonsiliasi, dan pemeliharaan. Sehingga fungsi penyembuhan diperlukan untuk mendorong anak-anak remaja dan pengasuh serta mengalami tumbuh dalam kesatuan iman. Ibu dan teman-teman, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Beren. Apakah ada lagi yang akan memberikan respons dari rekan-rekan yang lain? Tidak ada ya? Baik. Terima kasih Beren untuk respons yang baik dan juga tekanan yang baik dari Christine. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Tulisan dari Beren juga akan dipublikasi dalam jurnal Patika ya, masih dalam proses revisi ya. Dan dalam jurnal yang kita miliki di Fakultas Teologi ini ada 2 kali tahap revisi seperti umumnya di jurnal lain. Nah, saya berharap materi pembelajaran kita dapat di kelas ini membantu teman-teman untuk berani menyampaikan gagasan dalam artikel yang akan kita publikasi. Baik, sampai di sini review materi minggu lalu dan juga diskusi kita terkait tugas yang sudah dipresentasikan oleh 2 teman. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan kita belajar dalam pertemuan ini ya. Tadi saya sudah sampaikan judulnya. Baik, rekan-rekan, kita akan melanjutkan materi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan judulnya ya, kita sebagai dasar pastoralia transformatif dan holistik. Dari kedua rekan yang telah menyampaikan presentasi hasil penelitian mereka, tadi Resli, kita telah dengarkan secara bersama-sama bahwa yang mengembangkan gagasan dari Panti. Sementara Karen mengembangkan gagasan dari One Bible dan juga mengembangkan dari teks Alkitab ya, Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 7. Benar ya, Karen? Sekarang kita akan fokus pada teks Alkitab. Nah, dalam satu studi pastoral kita bisa menggunakan langsung teks Alkitab tertentu untuk didiskusikan dengan teori pastoral. Tetapi cara yang kedua juga bisa hanya mengembangkan gagasan dari teori pastoral dan teori-teori lain yang disampaikan oleh para teolog secara sistematik. Belum gereja melakukan pengembangan upaya pastoral untuk menyikapi berbagai persoalan kehidupan umat yang berbasis pada peran hamba Tuhan dan umat. Yang pentingnya lama kita temukan bahwa hanya Allah saja yang menjadi gembala bagi umatnya, khususnya di konteks Israel.
dalam perjanjian baru berikut ini kita temukan bahwa yang menjadi sentral pada pusat gembala, sumber gembala sesungguhnya bagi umatnya adalah Yesus. Yesus memberikan teladan dalam pelayanannya dan juga pengajarannya untuk mendampingi murid-muridnya secara khusus, kemudian orang banyak, agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan juga dapat membawa dampak yang lebih baik, membawa transformasi bagi kehidupan masyarakat secara luas di masa itu. Bukan terhadap budaya di sekitar, tetapi ajaran yang sesat itu tetap harus dengan tegas ditolak, karena yang harus dipegang menjadi pedoman kehidupan umat dan gereja. Pedoman adalah ajaran yang berpusat kepada Kristus, bukan kepada yang lainnya. Kemudian kita temukan juga bahwa menurut Budiman ya, mengatakan bahwa sekalipun Paulus tidak mungkin kembali lagi ke wilayah timur, tetapi dengan mewariskan peraturan dan ajaran berjemaat bagi generasi penerus, sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat pastoral, itu menolong umat Tuhan agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah perkembangan zaman dan juga berbagai dinamika persoalan kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan lain, mungkin ada respons balik, tanggapan atau hal-hal yang bisa memperkaya perkuliahan kita saat ini. Ya, itu sih saya mau ngomong sedikit mengenai penggunaan hamba Tuhan menurut Ecclesia, yang mana menyebutkan tentang beberapa model dan artikulasi mengenai pelayanan hamba Tuhan sebagaimana penggunaannya seperti teladan Yesus. Itu ada 5. Yang pertama, panggilan sebagai penyembuh, yang mana mendorong hamba Tuhan untuk berbelah rasa dan menggunakan tangan untuk. Model yang kelima itu panggilan sebagai pembina yang melekat pada hamba Tuhan, karena fungsinya sebagai pengajar yang berkelanjutan itu membina umat dengan umat lain demi mendapatkan pengharapan. Jadi saja. Oke, terima kasih Wenda. Ada rekan-rekan yang lain menambahkan? Yaitu menurut saya ada penjelasan tambahan yang saya sampaikan, yaitu pemahaman terkait dengan Abideno. Abideno ini dia menjelaskan 2 fungsi pastor dalam pelayanannya, yaitu yang pertama itu fungsi yang paling penting, yaitu dia harus memahami sebagai hermenit, tapi hermenit tidak hanya berfungsi sebagai menarik. Fungsi yang kedua itu pastor juga berfungsi sebagai penuntun, yang dimana dia harus masih situasi pergumulan yang sebenarnya mereka ada. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih untuk kedua rekan yang telah memberikan respon yang sangat baik ya terkait materi kita tentang Alkitab sebagai dasar restoratif transformatif dan holistik. Ya, rekan-rekan, kita lanjutkan lagi untuk materi hari ini terkait hal penting yang juga perlu kita pelajari, bahwa Allah dalam dialog secara bersama-sama itu pada kenyataannya dalam Alkitab berkembang dengan jalan tidak mengalienasi yang lain. Jadi rekan-rekan, kita telah mempelajari bahwa Alkitab ini tidak boleh diabaikan di dalam proses pastoral gereja. Dan Alkitab adalah dasar dari semua nasihat dan sahabat teolog ya. Kita punya gagasan sahabat teolog yang menyampaikan juga masih disampaikan. Semuanya itu menjadi basis dari pelayanan pastoral. Atau dengan kata lain, Alkitab menjadi petunjuk, arah, tuntunan dan hikmat untuk melaksanakan pelayanan pastoral. Kristus mengutip dalam 2 Timotius 3:16 ya, Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan beribadah sebelumnya. Ini saya menyampaikan beberapa pustaka yang nanti rekan-rekan bisa cari dan pelajari secara mandiri. Kemudian minggu depan kita akan diskusikan lebih lanjut terkait hal ini sebagai review dan kita akan belajar materi baru. Ya rekan-rekan semuanya, perkuliahan kita hari ini telah berakhir. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Saya minta kesediaan salah seorang mahasiswa menyampaikan doa. Ya, baik teman-teman semua sebelum mengakhiri perkuliahan kita di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang akan kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh selesai dengan perkuliahan kami di hari ini Tuhan, biar semua materi yang telah disampaikan oleh Ibu Kasih dapat kami mengertikan, kami dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Sekarang kami mau pulang, bila Tuhan penyertaan-Mu menjaga kami dari tempat ini sampai di rumah kami dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Engki, terima kasih semuanya. Kita akan berjumpa lagi untuk materi berikutnya mendatang. Selamat siang.